Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, agak menarik ya, dan ini sungguh luar biasa begitu ya. Hasil survei ya IPO ya, Anies Baswedan puncaki elektabilitas capres kalahkan Prabowo dan Ganjar. Ini luar biasa. Mengapa orang begitu ngotot tunda pemilu dan sebagainya? Akankah ini adalah jawabannya begitu kan? Ya, elektabilitas Anies Baswedan sangat luar biasa tinggi, bisa mengalahkan Prabowo dan Ganjar begitu kan. Sedangkan Pak Prabowo dan Ganjar sekarang itu ya untuk bersaing dengan Anies Baswedan itu jauh, sangat jauh luar biasa. Di satu sisi yang menjadi magnet Anies Baswedan kan elektabilitas dan popularitasnya begitu kan saat ini. Sedangkan Ganjar belum punya tiket, lalu kemudian copras-capres sana sini ya, loncat sana loncat sini ya. Lalu kemudian di endorse sudah sana sini ya, tidak naik-naik begitu. Ada apa ya? Karena memang didasarkan dengan adanya fakta dan kenyataan siapa yang berprestasi, siapa yang bekerja, siapa yang gagal, dan siapa yang tidak becus. Kan begitu logikanya begitu kan. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada bangsa kita ya. Wah, Anies Baswedan sangat luar biasa. Ini mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen terlebih dahulu saya bacakan ya. Hasil survei IPO ya, Anies Baswedan puncaki elektabilitas capres kalahkan Prabowo dan Ganjar. Wah, luar biasa. Putih darahku, merah rambutku, biru filmku, singa tempatku, meong suaraku. Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra di Twitter ya. Update punya Carta Politika, Indobrometer, Polmark dan lembaga lain juga ini. Bikin survei sendiri, bikin media sendiri untuk meribatkan jagoannya sendiri. Inilah komentar-komentar netizen yang kemudian tidak percaya terhadap survei-survei Anies selama ini. Jangankan percaya, Anies Baswedan disalahkan, pakai sandal jepit disalahkan, pakai kaos disalahkan. Apa yang tidak mau disalahkan kepada Anies Baswedan? Semua disalahkan ya. Itulah para otak, para cebong dan buzzer yang kemudian memberikan statement kepada orang yang dengan bukan mengkritik, bukan memberikan solusi, tapi rasa atas kebencian seseorang begitu kan ya. Ya karena atas kekalahan di 2017 itu sakit hati di situ begitu ya. Kok bisa beda dengan survei kubu si cebong ya? Kalau menurut saya Anies malah tambah jamblok ya sejak kasus kebakaran Pelumbang, ibarat saham terjun bro. Nah, apa kaitannya dengan itu begitu kan ya? Kalai ini banyak sekali mantap, ini sangat luar biasa ya. Bahkan ini nanti kalau tidak sesuai dengan kenyataan, jadi bilang dizolimi ya. Jangan bawa-bawa RV ya, hete atau demo bersilit-silit di mana begitu. Coba bersaing secara sehat ya, tidak akan hal seperti itu terjadi begitu. Survei ngarang sendiri, menghibur diri sendiri. Ini banyak komentar di Arab, di komentari sendiri bilangnya begitu kan ya. Kenapa ya ketika elektabilitas Anies dan popularitasnya tinggi, lalu kemudian orang banyak yang melakukan bahwa wah ini Anies bisa nyongsep, wah Anies bisa gagal, wah ini dikarang sendiri, ini dianu sendiri dan sebagainya. Sedangkan yang lain Pak Ganjar elektabilitasnya disanjung luar biasa ya. Saya pada hakikatnya biasa melihat hal-hal seperti ini begitu kan ya. Pada hakikatnya biasa, kenapa? Ya biasa karena Anies Baswedan selalu berada di posisi di atas begitu kan ya. Halo, tambah belon aja ini. Katanya nggak percaya survei-survei ya. Pada hakikatnya saya tidak begitu bukan percaya atau tidak, tetapi melihat dari tolak ukur bagaimana cara kita ukuran kita di masyarakat begitu. Kalau disurvei di tempatnya siapapun ya wah kacau begitu kan ya. Pada hakikatnya dia akan mendukung si A, si B dan si C begitu. Kita lihat nanti forum debat kandidat, Wan Abud pandai merangkai kata-kata mempesona yang membuat audiens terlena. Wah, ini komentar-komentar netizen begitu ya. Baru dengar tuh ada lembaga survei IPO ya. Ya, baca data begitu kan ya. Itulah yang kemudian hanya yang terkenal misalnya Litbang Kompak dan sebagainya ya. Cari yang lain begitu kan, cari yang kredibel begitu. Hasil survei ini tidak mengejutkan. Anies mempresentasikan harapan perubahan Indonesia yang lebih damai, guyup dan bersatu dalam beragam. Betul. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, ini agak menarik ya. Hasil survei IPO, Anies Baswedan puncaki elektabilitas capres kalahkan Ganjar dan Prabowo. Ini sangat luar biasa surveinya, semakin naik ya. Anies Baswedan tidak bisa terkejar hari ini begitu ya. Dikutip dari tribun.com ya, Jakarta, hasil survei Indonesia Political Opinion (EPO) ya menunjukkan elektabilitas Anies Baswedan berada paling atas sebagai bakal calon presiden atau baca pres. Anies Baswedan mengalahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang selalu tampil paling atas dalam survei-survei sebelumnya. Sementara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berada urutan ketiga setelah Ganjar.
Bahkan ya Direktur Eksekutif IPO Deddy Kurnia mengatakan temuan itu berdasarkan survei dengan skema yang menggunakan 3 nama, ya Anies Baswedan 34,7%, sedangkan Ganjar 29,6% dan Prabowo 27,%. Artinya ya kata Teddy dalam keterangan yang diterima oleh Tribun News. Bahkan yang menurut Deddy, bahkan dalam survei menggunakan skema 5 nama tertutup ya, Anies Baswedan masih memuncaki elektabilitas ketimbang figur lain dengan angka elektabilitas 32,6% dan Anies Baswedan mengalahkan Ganjar Pranowo yang hanya memperoleh 26%. Setelah Ganjar Pranowo disusul Prabowo Subianto 25,1%, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yaitu 7%. Artinya skema-skema inilah yang kemudian menjadi penting bahwa ada kaitannya dengan Ibu Puan Maharani begitu. Kenapa? Karena Ibu Puan Maharani di situ ya ketika masuk dalam radar survei ya antara Prabowo, Ganjar, AHY di situ ada Mbak Puan di situ 3,9%. Artinya masih jauh untuk menjadi calon presiden. Tetapi tergantung siapa sponsornya kan begitu kata Hasto ya. Tapi melihat situasi ini Anies Baswedan melihat situasi di lapangan ya saya rasa tidak terkejar begitu kan. Dengan adanya seperti ini ya wallahualam ya lantas di beberapa survei yang lain ya Anies Baswedan berurutan nomor ketiga begitu. Tapi saya hargai itu begitu. Tetapi perlu dicatat bahwa apa yang selama ini dilakukan Anies Baswedan membuahkan hasil, elektabilitasnya tinggi dan luar biasa. Survei ini dilaksanakan pada 1 sampai 7 Maret 2023 dengan menggunakan metode pengukuran kesalahan ya margin of error 2,90% ya dengan tingkat akurasinya 95%. Setting pengambilan sampel menggunakan teknik multiseg random sampling atau MRS atau pengambilan sampel bertingkat ya. Survei ini mengambil representase sampel sejumlah 1.200 responden yang tersebar proporsional secara nasional. Saya rasa 1.200 itu masih kurang ya, 200 paling minimal begitu kan ya. Dengan teknik tersebut memungkinkan setiap anggota ya populasi responden mempunyai peluang yang sama untuk milih atau tidak memilih menjadi responden. Untuk menguji validasi responden IPO melakukan spot check dan 15% dari total populasi sampel. Inilah yang kemudian menunjukkan bahwa apa yang selama ini dilakukan dengan survei-survei seperti ini ya tidak mengejutkan juga begitu. Kenapa? Karena di satu sisi banyak yang mengkaitkan bahwa Prabowo juga unggul di situ, si Prabowo juga unggul di situ begitu. Artinya biasa-biasa saja dan stagnan begitu. Tetapi saya melihat begini, dari kualitas ya, dari kualitas dan popularitas di lapangan ya Anies menunjukkan bahwa eksistensi masyarakat dan dampak dari masyarakat yaitu magnetnya luar biasa begitu ya. Mungkin yang dilihat masyarakat itu adalah sosok Anies Baswedan yang membawa perubahan. Di tangan Anies Baswedan adalah aspirasi masyarakat yang harus kita lakukan nanti setelah menjadi presiden. Dan janji-janji itulah yang kemudian digenggam Anies Baswedan dan inilah terbukti bahwa elektabilitas Anies Baswedan sangat tinggi begitu kan. Ini kan logika-logika yang sederhana menurut saya pribadi bahwa apa yang selama ini dilakukan Anies Baswedan membuahkan hasil begitu. Masyarakat ya walaupun tidak Anies Baswedan tanpa mengatakan saya pilih itu ya masyarakat sudah tahu bahwa Anies Baswedan sosok yang membawa perubahan bangsa kita di hari ini daripada ya kita lompat sana lompat sini yang kemudian tidak tahu arahnya kemana begitu kan itu aja bahkan kita itu tersandra sebenarnya begitu kan. Tersandra dalam apa? Ya tersandra dalam kebijakan-kebijakan yang kemudian ada pro Cina, ada pro Amerika, dan ada pro yang lain ya. Tidak menutup kemungkinan ya akankah di kepemimpinan nanti setelah menjadi presiden siapapun akankah lebih baik atau lebih buruk? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan. Jangan-jangan lebih buruk dari Pak Jokowi ataukah lebih maju dari Pak Jokowi? Kan pertimbangannya dua begitu kan. Itulah yang menjadi catatan penting ke bahwa Anies Baswedan saya yakin dan saya yakinnya itu adalah genggaman di tangannya. Itu adalah ada sebuah aspirasi masyarakat yang harus kita tersalurkan nanti setelah menjadi presiden begitu kan ya. Ini menjadi catatan penting. Mari kita kawal bersama bahwa Anies Baswedan membawa perubahan untuk bangsa kita. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast hari ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.